Oke. Kedengaran cukup jelas, Pak? Jelas, Pak. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan kembali, saya William Soy, rekan dari Ibu ini yang mungkin tadi sudah cukup banyak menjelaskan pada sesi pertama. Terima kasih pertama-tama untuk kesempatannya. Pak Hafiz sudah mengajak kami juga untuk bisa sedikit berbagi pemahaman-pemahaman kami mengenai hukum yang biasanya kami praktikkan di dalam perusahaan-perusahaan yang baik itu menjadi klien maupun mungkin tempat kami bekerja dulu. Sebagaimana yang mungkin sudah pernah dipaparkan oleh Pak Hafiz juga dalam prosedur sebelumnya ya. Kalau misalnya hari ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pendirian perusahaan. Kenapa harus dijelaskan melalui prosedur pendiriannya terlebih dahulu? Sebenarnya ada banyak faktor. Cuman faktor terutama adalah untuk dapat memahami bagaimana suatu kegiatan operasional perusahaan itu dapat berjalan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka akan lebih baik dan akan lebih paham kita secara mumpuni apabila kita mengerti tata cara pendiriannya terlebih dahulu dari core bisnisnya. Mungkin Bapak Ibu juga di sini sudah ada yang bekerja sebenarnya di dalam perusahaan yang actually is already established ya, yang benar-benar udah berdiri, bukan dalam rangka pendirian perusahaannya, tapi mungkin saya mau ajak karena sebenarnya ada banyak faktor dan skema-skema pendirian perusahaan yang mungkin sedikit awam apabila belum coba memahami tata cara pendirian perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Seperti itu. Pembagian untuk sesi saya pada hari ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu mengenai jenis subjek hukumnya sendiri. Sebenarnya saya akan coba jelaskan sebenarnya yang dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan itu tuh subjek hukum yang bagian mana sih, nanti akan saya bahas di bagian situ. Lalu saya akan menjelaskan karena nanti ada banyak jenis subjek hukumnya, saya akan menjelaskan apa aja sih perbedaan di antara semuanya ini. Lalu baru nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan yang namanya akta pendirian dan anggaran dasar, yang kalau mungkin saya boleh bilang ini merupakan suatu grundnomnya ya, atau sebagai suatu mungkin kitab suci gitu, hal-hal yang benar-benar substansial supaya bisa mengatur jalannya roda perusahaan itu sendiri dan sebagai penanda serta bukti bahwa perusahaan ini sudah eksis di hukum Indonesia. Lalu yang keempat akan menjelaskan tahapan pendiriannya secara singkat, dan yang terakhir discuss, kita bisa tutup pakai diskusi yang sebenarnya ini masih akan berlanjut ke pembahasan saya besok, yaitu sampai dengan penerbitan perizinan di tengah era OSS yang sudah ganti eranya sekarang dengan basis resiko, bukan dengan OSS yang lama. Kurang lebih seperti itu. Saya harapkan mungkin diskusi kita hari ini juga bisa lebih interaktif. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, boleh langsung raise hand atau chat saya, atau bahkan kalau misalnya mau potong saya pun nggak jadi masalah gitu. Kita masuk ke dalam jenis subjek hukum. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan itu sendiri? Kalau mungkin kita sering lihat di toko-toko atau kalau kita pergi ke mall, ada yang namanya toko X atau mungkin PD perorangan, PD X atau Y atau apapun itu. Apakah itu dapat disebut suatu perusahaan? Nah, itu sebenarnya harus dilihat dulu dari subjek hukumnya. Karena perusahaan ada banyak jenisnya. Kalau misalnya kita ngelihat kebagi dalam skop badan usaha dan badan hukum, ini sebenarnya turunannya ada 3. Ada firma, ada CV, dan ada perseroan terbatas gitu. Cuman mungkin saya akan jelaskan dulu untuk yang perorangan. Kalau perusahaan Bapak Ibu ini sedang menjalani suatu transaksi atau perikatan hukum dengan perorangan, maka jangan lupa sebagai seorang legal officer atau sebagai owner dari perusahaan harus memperhatikan eligible atau tidaknya subjek hukum yang akan melakukan perikatan hukum dengan kita. Apalagi kalau misalnya dia adalah perorangan, harus dilihat sebenarnya satu, dia di bawah pengampuan atau enggak. Pengampuan itu dalam artian dia dapat melakukan tindakan yang tidak memerlukan pengampu atau wali dari orang lain, kurang lebih seperti itu. Lalu harus dilihat sebenarnya dia sudah dewasa atau belum, karena banyak banget memang industri-industri startup sekarang yang mungkin tonggak utamanya gitu, entertainer sekarang yang atau entrepreneur juga yang mungkin masih di bawah umur 17, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang dia bisa sampai terjun ke skala bisnis yang nilainya nggak kecil gitu. Nah, tapi perlu diperhatikan nih, sebenarnya waktu kita membangun kontrak atau hubungan dengan dia,
itu harus dilihat dia sudah eligible atau belum, sudah cukup atau belum, sudah dewasa atau belum. Karena kalau saya boleh saran sebenarnya banyak banget pertimbangan yang harus dilihat di sini. Kalau misalnya orang tersebut belum dewasa, maka bisa-bisa peringatan yang dilakukan dengan kita itu menjadi batal. Itu yang konsekuensinya sangat dirugikan oleh perusahaan nanti di kemudian hari. Kalau misalnya dengan pasangan pun, walaupun mungkin beberapa kali saya kemarin, sebelum saya establish sekarang di Bandung, sebenarnya kemarin saya cukup lama di Jakarta, kurang lebih 3-4 tahun di Jakarta, dan cukup banyak memperhatikan walaupun perusahaan tersebut udah memiliki omset yang cukup besar, nggak bisa dikatakan sebagai sektor UMKM lagi, tapi masih banyak melakukan kontrak-kontrak dengan orang-orang yang tidak di bawah perusahaan atau tidak di bawah badan hukum manapun. Ini pun harus dilihat kalau misalnya orang tersebut sudah memiliki pasangan, apakah ada persetujuan konsensual konsen dari pasangannya atau belum. Karena kalau misalnya belum, bisa menjadi batal juga. Kita harus ingat waktu kita melakukan hubungan perkawinan, meningkatkan hubungan perkawinan tanpa adanya kesepakatan untuk melakukan pemisahan harta, maka harta tersebut bukan dimiliki oleh salah satu pasangan, tapi dimiliki oleh dua pasangan itu. Bukan dimiliki oleh salah satu pasangan, tapi oleh keduanya. Itu harus diperhatikan. Dan ini sangat lumrah terjadi waktu kita mau melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan perorangan mungkin, atau melakukan perusahaan PT dalam bentuk keluarga yang sebenarnya sahamnya masih dimiliki oleh perorangan, bukan atas nama PT juga, pemilikan sahamnya di dalam PT-nya itu. Dan berapa kali transaksi yang waktu itu menjadi batal atau menjadi pertanyaan dan menyita cukup banyak waktu menghambat proses akuisisi adalah ketika waktu mau melakukan pembelian saham yang dialihkan tersebut ternyata diketahui tidak memperoleh persetujuan dari pasangannya. Itu harus hati-hati karena kalau misalnya kita udah dealing dengan seseorang, MOU udah tanda tangan, udah melakukan due diligence atau uji tuntas terhadap kegiatan akuisisi yang akan kita lakukan atau kegiatan apapun yang berkaitan dengan hukum, tapi ternyata pada akhirnya nggak jadi, itu justru akan menimbulkan cost buat kita gitu. Karena tadi cost-nya udah demikian banyak untuk melakukan tindakan hukum yang inisial ada di awal, tapi ternyata pada akhirnya batal, itu kan menjadi resiko yang harusnya dapat dihindari dari awal gitu. Ini untuk yang subjek hukum jenis perorangan. Lantas apa yang menjadi perbedaan antara firma dan CV, lalu kenapa juga ada yang namanya perseroan terbatas? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin CV, firma, atau perseroan terbatas, ini ada beberapa persamaannya. Udah pasti dari 3 jenis badan usaha atau badan hukum tersebut itu didirikan lebih dari satu orang. Nggak mungkin oleh satu orang saja. Kecuali mungkin setelah adanya Omnibus Law kemarin yang diterbitkan tahun 2021 pada era pemerintahan Jokowi oleh pihak legislatifnya, kita mengetahui bahwa ada mungkin Bapak Ibu juga pernah baca di artikel atau berita-berita kalau misalnya sekarang udah ada PT dalam bentuk perorangan. Praktiknya pun sebenarnya kan banyak ya, yang waktu kita mau bikin PT kita cuma pinjam nama, 99% sahamnya ada di kita, 1%-nya ada di orang lain. Itu banyak terjadi yang akhirnya sebenarnya bukan untuk, esensinya bukan untuk demi pembagian saham atau pembagian keuntungan atau tanggung jawab di dalam PT tersebut, tapi hanya untuk pemenuhan formalitas karena PT harus didirikan lebih dari satu orang gitu. Sedangkan sebenarnya fungsi satu orang yang tadi hanya memiliki 1% ini sebenarnya nggak ada fungsi apapun. Nah, ini harus diperhatikan untuk sektor-sektor yang nilainya belum mencapai menengah atau besar, yang masih mikro seperti itu bisa diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan perorangan walaupun kita tidak memiliki partner dengan orang lain untuk menjadi sesama pemegang saham seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tetap mengacu ke dalam undang-undang perseroan terbatas dan nilai modalnya memang nggak kecil, nggak di bawah 50 juta, yaitu mutlak tetap balik lagi kita harus mendirikan badan hukum tersebut dengan minimal jumlah 2 orang. Gitu. Lalu selain tadi dari jumlah orangnya, kita juga bicara tentang modal yang disertakan itu pasti ada, baik dari firma, baik dari CV maupun dari PT. Hanya yang menjadi berbeda adalah dikecualikan dari firma dan CV tadi, khusus untuk perseroan terbatas, kita kenal yang ada yang namanya shares atau saham. Nah, kalau misalnya untuk firma dan CV memang di dalamnya tidak mengenal adanya kepemilikan saham. Hanya berbicara mengenai
modal yang disertakan berapa banyak, lantas pembagian tanggung jawabnya seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Struktur organisasi perusahaan itu juga pasti ada dari masing-masing firma survei dan perusahaan terbatas. Dan yang terakhir adalah pendirian berdasarkan akta itu sendiri. Nah, saya akan jelaskan dulu mungkin untuk yang bisa sempat dengar juga dari Bu ini, kalau misalnya ada beberapa dari Bapak Ibu yang memang sudah menjadi lulusan hukum dan mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya selama masa kuliah, cuman saya akan coba remind kembali apa sih yang menjadi perbedaan antara firma dengan CV. Kalau ini juga perlu diperhatikan, kalau Bapak Ibu masih melakukan hubungan transaksi bukan dengan sesama PT, tapi dengan firma atau dalam bentuk CV, siapa sih pihak yang berhak mewakili firma atau CV itu gitu. Nah, saya akan mulai dari firma dulu. Ini diatur di dalam pasal 16 sampai 25 tentang kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu ada persekutuan komunitar di pasal 19-nya. Yang menjadi pembeda di antara keduanya ini adalah kalau misalnya firma itu kedua orang yang bergabung ke dalam firma tersebut akan sama-sama bertindak aktif. Tapi lain daripada itu, untuk yang persekutuan komunitar itu ada yang namanya pesero aktif dan pesero pasif. Apa sih pembedanya? Seperti terms namanya sendiri, ada pengurus yang memang seakan-akan menjadi roda bergerak, ujung tombak dari perusahaan tersebut, sedangkan ada pihak lain yang sama sekali nggak melakukan pengelolaan terhadap asetnya, lalu nggak melakukan pengurusan sumber daya manusia, dia hanya murni menanamkan modalnya saja. Nah, itu disebut pesero pasif gitu. Kalau misalnya tadi yang menggerakkan modalnya tersebut yang dituju untuk menjadi manajemen dari perusahaannya, itu akan dikatakan sebagai pesero aktif. Kalau Bapak Ibu melakukan hubungan kontrak dengan CV atau persekutuan komunitar, jangan lupa, berarti pihak yang berhak untuk mewakili CV tersebut dan yang menandatangani perjanjian tersebut bukan pesero pasifnya, tapi pesero aktifnya. Jadi, kalau misalnya melakukan hubungan dengan CV, minta kontraknya. Perlihatkan kontraknya dan minta akta pendirian atau anggaran dari CV tersebut, supaya kita tahu nih orang yang menandatangani dan yang mewakili CV tersebut benar-benar memiliki kapasitas dan kewenangan atau tidak. Itu untuk yang persekutuan komunitar. Kalau untuk yang firma, misalnya Bapak Ibu melakukan kontrak, mungkin sekarang yang bentuknya firma, kalau untuk kegiatan bisnis sudah jarang ya. Tapi kalau misalnya untuk yang kegiatan yang masih di bidang jabatan profesional kayak konsultan keuangan atau mungkin konsultan pajak atau bahkan konsultan hukum, itu biasanya kita masih dalam bentuk firm atau law firm, karena biasanya kita nggak menyertakan modal cukup banyak. Dan yang kedua, ada pembagian tanggung jawabnya, bukan ada orang yang diam, tapi semuanya akan bersifat sama-sama aktif. Nah, ini harus dilihat siapa yang menjadi managing partner atau katakanlah seperti direktur dalam firmanya tersebut gitu. Kalau misalnya bukan sama managing director, hanya dengan partnernya doang, jangan lupa minta surat kuasa yang menandakan bahwa partner tersebut memperoleh kuasa dari managing partner untuk melakukan tindakan hukum atas nama firma gitu. Satu lagi yang menjadi pembeda jelas antara firma CV dengan perseroan terbatas, untuk firma dan CV ini tidak ada pemisahan harta pribadi gitu. Makanya istilahnya pun perseroan terbatas. Pemerintah memberikan definisi perseroan terbatas atau mungkin yang di luar lebih dikenal dengan limited liability company LTD biasanya, itu ada alasannya karena kata terbatasnya ini adalah terbatas sampai harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan tidak akan menyentuh kekayaan pribadi. Maksudnya apa tidak akan menyentuh kekayaan pribadi? Maksudnya adalah ketika kita pilot, ketika kita dilikuidasi, atau ketika kita memiliki kewajiban yang masih belum dilunasi kepada pihak lain dan pihak lain mencoba untuk menggugat kita atau meminta pertanggungjawaban kepada kita dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, itu selama hal tersebut sudah dilakukan berdasarkan anggaran dasar dan memang perusahaan yang tersebut dalam keadaan memang sudah tidak mampu, jangan khawatir karena hal-hal tersebut tidak akan menyentuh sampai ke harta pribadi perusahaan kita, tapi tidak akan menyentuh ke harta pribadi kita, tapi hanya menyentuh harta dari perusahaan tersebut gitu. Lalu saya akan masuk, ini contohnya untuk yang akta pendirian. Jadi jangan lupa minta dokumen seperti ini ya.
kalau misalnya tanda tangan dengan CV, supaya di dalam kita bisa lihat siapa sih yang berhak mewakili dari CV tersebut. Dan yang jangan lupa, biasa saya beberapa kali masih nemu untuk yang transaksi-transaksi di daerah atau kota besar pun sebenarnya masih ada yang coba untuk memalsukan jenis-jenis akta seperti ini gitu. Karena waktu dulu juga mungkin belum cukup terintegrasi, tapi untungnya sekarang kita punya sistem Sabu dan JDIH buat melihat eligibilitas dari atau eksistensi dari badan hukum tersebut. Kita bisa ngecek, tapi kalau dulu nggak mungkin bisa, makanya harus dilihat dia punya nggak yang namanya surat keterangan pengesahan dari Kemenkumham ini, karena percuma akta pendirian ini kalau tidak disertakan dengan pengesahannya. Pengesahan ini adalah pengesahan yang diberikan oleh pemerintah untuk menandakan bahwa badan hukum atau badan usaha tersebut benar-benar sudah eksis di tataran hukum Indonesia, seperti itu. Sampai sejauh itu kurang lebih mungkin itu ya yang saya coba rangkum dari subjek-subjek hukum sebelum saya masuk ke badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas gitu. Sampai dengan saat ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Sambil saya nunggu juga, mungkin saya akan lanjut dulu di dalam badan hukum perseroan terbatas ini. Sebenarnya kita punya leg spesialis dari perseroan terbatas. Kalau tadi mungkin diaturnya masih dalam kitab undang-undang hukum dagang yang masih dalam apa ya, bukan dalam bentuk tataran undang-undang khusus ya, karena kitab undang-undang hukum dagang bukan cuma membicarakan soal CV dan firma, tapi masih ada hal-hal lain untuk kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan. Tapi untuk persoalan terbatas ini, karena ada mekanisme rigid di dalamnya, maka dia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, yaitu undang-undang tersendiri tentang perseroan terbatas. Definisinya berdasarkan undang-undang tersebut, perseroan terbatas adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan kesepakatan di antara para pemegang saham atau shareholder untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya, ini yang tadi saya bilang, menjadi pembeda terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Apa aja sih yang ada di dalam akta pendirian dan anggaran dasar ini? Kenapa akta pendirian dan anggaran dasar ini menjadi penting dan kenapa kita harus mengerti isi yang ada di dalamnya? Saya sudah coba kirim ke Bapak Ibu sebenarnya tadi lewat yang dikirim oleh Pak Hafiz juga di dalam grup. Saya berikan contohnya yang namanya akta pendirian seperti ini, supaya kita tidak bingung waktu kita melihat yang namanya akta pendirian untuk kita ngecek gitu. Dan isinya, kalau misalnya Bapak, kan di dalam isinya ada banyak yang ada 19 sampai 20 pasal, dan mungkin itu agak sedikit ngejelimet kalau misalnya kita nggak mengerti cukup mendalam itu. Nah, supaya kita bisa tahu sebenarnya apa aja sih esensi dari masing-masing pasal, karena ini sifatnya biasanya yang namanya pasal dalam anggaran dasar atau akta pendirian ini nggak akan jauh-jauh dari situ, udah ada struktur pakem yang diberikan kepada notaris untuk kita bisa menyusun hal-hal yang tercantum di dalam anggaran dasar. Makanya saya juga udah buat yang namanya RIX matriksnya. Jadi kalau misalnya lihat rangkumannya, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Mau nyari tentang pengurus itu kira-kira di mana ya? Oh, ternyata ada di dalam pasal 11 gitu, atau di dalam pasal 12. Sebelum saya masuk situ, mungkin saya akan lebih baik menjelaskan dari awal. Kalau misalnya kita ngebuka yang namanya akta ini, kita sebenarnya nggak terlalu esensial buat kita melihat bagian yang ada di depannya ini. Ini cuma catatan-catatan untuk menandakan bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam sini itu hadir di hadapan notaris dan biasanya mereka adalah pemegang saham, tapi belum tentu pemegang saham. Bisa juga mereka memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya menandatangani akta notaris tersebut. Itu juga bisa. Kita sebenarnya bisa langsung loncat ke dalam ini nih, pasal 1. Pasal 1 sampai dengan pasal 4 anggaran dasar itu adalah pasal yang paling substansial. Karena waktu kita melakukan perubahan terhadap pasal 1 sampai dengan 4, itu kita bukan hanya memberitahukannya kepada Menkumham, tapi akan keluar yang namanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Makanya kita harus benar-benar cantumin waktu kita buat anggaran dasar, atau kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan perubahan anggaran dasar untuk pasal 1 sampai dengan 4, ini benar-benar harus dipikirkan untuk jangka panjangnya. Pasal 1 itu pasti, mau buka akta pendirian manapun pasti akan mencantumkan nama dari perusahaan tersebut, dari PT tersebut. Lalu yang kedua ada tentang jangka waktu pendirian perseroan. Jangka waktu pendirian perseroan ini
biasanya itu untuk jangka waktu tidak terbatas, tapi nggak semua seperti ini. Untuk beberapa perusahaan seperti yang namanya joint venture atau perusahaan patungan, itu biasanya jangka waktunya bahkan dibatasi karena memang pendirian perusahaan tersebut bukan untuk sifatnya yang permanen, tapi untuk sementara. Misalnya, kalau pihak jasa marga menempar oleh investor dari pihak luar negeri, perusahaan luar negeri, dan perusahaan luar negeri tersebut untuk setuju untuk menanamkan sahamnya di Indonesia untuk membangun yang namanya jalan tol gitu dengan pihak jasa marga, maka jasa marga dan investor tersebut biasanya akan membentuk perusahaan patungan. Tapi setelah jalan tolnya jadi, ya perusahaan tersebut akan bubar gitu. Itu salah satu contoh jenis-jenis PT yang pendiriannya itu dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada maksud, tujuan, serta kegiatan usaha. Ini yang akan menjadi penentu sebenarnya buat kita melakukan pengurusan izin di kemudian hari. Ini pun akan menjadi suatu kesinambungan dengan pembahasan saya besok, karena besok saya akan bahas izin, tapi sebelum saya masuk ke pembahasan izin, akan percuma kalau misalnya kita nggak ngerti yang namanya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ada dalam pasal 3 ini. Kenapa? Karena kita udah masuk era OSS yang semua sistemnya terintegrasi. Kegiatan usaha yang tercantum di dalam pasal 3 ini nanti akan masuk ke dalam sistem AHU punya Kementerian Hukum dan HAM. Karena masuk ke sistem AHU, makanya dia akan masuk ke dalam sistem OSS yang didirikan oleh Kementerian PKPM. Lalu setelah masuk ke dalam sistem OSS tersebut, itu akan menentukan jenis izin apa yang bisa kita pilih. Kalau misalnya kita mau melakukan kegiatan usaha di bidang pembangkit tenaga listrik, ada izin yang namanya IUPTL, izin usaha pembangkit tenaga listrik, tapi di dalam pasal 3-nya itu tidak mencantumkan mengenai kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik, IUPTL kita nggak bakal bisa keluar. Mau diklik sedemikian rupa pun nggak bakal keluar, karena balik lagi di pasal 3-nya nggak ada. Ini pasal 3 yang menjadi core utama bisnis untuk kita bisa melakukan kegiatan usaha tersebut. Kalau misalnya nggak tercantum, hati-hati. Konsekuensinya nggak bisa punya izin, dan setelah nggak punya izin, konsekuensinya kita akan dianggap sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha secara ilegal. Lebih lanjut lagi, kita dapat dikenakan sanksi hukum gitu. Cara mikirnya harus panjang seperti itu, karena kalau nggak bisa bahaya. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu mungkin udah memiliki perusahaan atau sudah bekerja di perusahaan yang mungkin jangka waktunya sudah didirikan sebelum dari tahun 2017, karena sebenarnya KBLI-nya itu baru diperbaharui terakhir di tahun 2017 dan 2020 ini, hati-hati, jangan lupa cepat-cepat dicek nih. Kenapa harus dicek? Karena kalau misalnya nggak ada pembaharuan pada pasal 3-nya, kegiatan usaha itu harusnya udah nggak relevan lagi. Dulu biasanya di pasal 3 ini, kalau misalnya kita masih ngelihat akta pendirian atau anggaran dasar yang tahun 2001, 2007, pokoknya di bawah tahun 2017, biasa ada istilah pasal 3-nya itu sapu jagat. Jadi semua kegiatan usaha biasanya dimasukin ke dalam sini. Perdagangan, pertambangan, perkebunan, pertanian yang sama sekali nggak ada kaitannya semua biasa disebutin. Tapi sekarang udah nggak bisa. Kita benar-benar harus picky, harus benar selektif banget waktu kita ingin mencantumkan di pasal 3. Makanya di sini saya tulis maksud dan tujuan usaha di sini itu menentukan legalitas dari perizinan usaha, bisa dilihat di dalam risk matrixnya. Itu mungkin barangkali bisa membantu Bapak Ibu kalau misalnya mau ngecek rincian. Lalu setelah itu kita akan masuk ke modal. Nah, ini modal juga yang akan menentukan seberapa besar sih modal yang ada di perusahaan tersebut. Modal ditempatkannya berapa, modal dasarnya berapa, yang belum di store-nya berapa, dan ini harus match dengan jumlah kepemilikan saham yang biasanya akan tercantum di dalam akta atau akta bagian terakhir, atau di bagian akta perubahan susunan pemegang saham gitu. Kalau misalnya ingin meningkatkan modal dasar, ya pasti pasal 4-nya harus dirubah karena ini jumlahnya akan berubah gitu. Setelah modal akan masuk ke bagian saham. Nah, tapi saham ini bukan bicara tentang mengenai nominalnya lagi ya, tapi tentang tata cara. Siapa aja sih yang boleh memiliki saham gitu. Lalu apa aja sih yang harus tercantum di dalam surat saham. Mungkin kebanyakan perusahaan sekarang nggak pernah menerbitkan surat saham, nggak apa-apa sebenarnya. Karena sebenarnya ini sudah cukup tercantum dalam sini, tapi biasanya untuk perusahaan yang sifatnya sudah TBK, sudah IPO,
itu pasti akan mengeluarkan surat saham, dan ini benar-benar akan menjadi sangat penting karena kalau misalnya nggak sesuai dengan surat sahamnya akan cacat. Lalu ada juga pengganti surat saham kalau mungkin nanti ada kerusakan terhadap surat sahamnya, lalu ada syarat pemindahan akad saham. Ini biasanya mungkin kalau misalnya yang sudah cukup lama berkecimpung di transaksi saham di Bursa Efek Indonesia, biasa ada syarat tuh sebelum kita melakukan penjualan saham oleh pemilik saham mayoritasnya, dia akan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham existing atau yang sudah ada di perusahaan tersebut gitu, sebelum dia menawarkannya ke publik. Ini biasanya tercantum di dalam sini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga punya perusahaan keluarga dan ternyata diketahui saham tersebut dialihkan secara tiba-tiba tanpa pengetahuan, satu, itu berarti ada pelanggaran yang sudah pasti dilanggar, adalah karena tidak melalui persetujuan para pemegang saham. Lalu yang kedua, mungkin juga dia melanggar pelanggaran hukum lainnya karena tidak menawarkan kepada pemegang saham yang sudah ada itu Bapak Ibu sendiri. Nah, ini yang harus dipelajari supaya waktu kita menemukan kasus-kasus seperti tadi, argumen yang kita bangun, dalil yang kita bangun itu akan benar-benar firm dan kokoh, bukan hanya berdasarkan satu jenis pelanggaran, tapi kita bisa nambahin, memperlihatkan kepada mungkin ke pengadilan atau arbitrase atau manapun itu bahwa ada kecacatan di sini dan memang dalil kita patut untuk dikabulkan. Gitu. Selain itu, masuk ke dalam rapat umum pemegang saham, ini juga biasa masih dikesampingkan oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya masih keluarga ya. Tapi waktu kita mau coba mendirikan perusahaan yang benar-benar established secara profesional gitu dan mau mengikuti peraturan yang ada, ini ada mekanisme dikit sebenarnya yang harus diperhatikan. Minimal setahun sekali itu pasti harus ada RUPS, karena waktu kita melakukan tutup buku itu sebenarnya laporan keuangan dan sudah disusun itu harus disahkan oleh RUPS. Lalu untuk mengesahkan tindakan-tindakan direksi sebelum yang sudah dilakukan dalam periode tahun tersebut. Jadi setelah disahkan, maka pemegang saham dengan jelas mengetahui setiap tindakan yang telah dilakukan dan direksi menjadi tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat dikambing hitamkan oleh pemegang saham kalau di suatu hari pemegang sahamnya merasa ada kecacatan sebelumnya gitu. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan juga. Apa aja sih yang termasuk ke dalam RUPS tahunan? Tadi yang saya sebutin. Ada laporan tahunan, biasanya ada laporan keuangan. Laporan tahunan ini biasanya tingkat keberhasilan atau program-program yang sudah dijalankan atau yang masih sifatnya remaining, masih belum beres dan masih akan dilanjutkan, karena ini berkaitan dengan rencana perseroan untuk jangka waktu 1 tahun ke depannya lagi. Nah, ini harus dipersiapkan dan disetujui di dalam laporan tahunan. Lalu ditetapkan penggunaan labanya juga, kira-kira kalau misalnya pada tahun tersebut, periode tahun berjalan, perusahaan memperoleh keuntungan, berapa banyak nih yang mau dimasukin ke dalam kas operasional perusahaan, dan mana laba yang ditahan atau mana yang boleh dibagikan kepada para shareholder-nya. Dan hal-hal lain yang bisa disebutkan di dalam RUPS-nya. Ini kurang lebih untuk RUPS tahunan, dan ada juga sebenarnya RUPS yang sifatnya luar biasa. Makanya di sini disebutnya RUPS luar biasa. Apa sih yang dimaksud dengan RUPS luar biasa? RUPS luar biasa simpelnya yang nggak termasuk di dalam sini. Selama itu bukan laporan tahunan sebenarnya, selama itu bukan laporan keuangan. Misalnya ada hal-hal yang urgent karena kita harus melakukan pengalihan saham, kita harus melakukan perubahan susunan pengurus seperti direksi dan komisaris, itu pasti akan disetujui melalui RUPS luar biasa. Gitu. Hanya mungkin tempat pemanggilan dan tata cara pelaksanaan RUPS-nya itu bisa berbeda, karena sebenarnya waktu kita ngomongin RUPS ada berbagai jenis juga. Bisa diadakan secara langsung kalau misalnya mungkin Bapak Ibu punya menjalankan suatu perusahaan dan mungkin menjadi legal officer dalam perusahaan tersebut. Waktu ada RUPS kita bisa, biasanya ada yang namanya surat undangan buat manggil, ini direksi mau manggil kalian untuk melakukan pembahasan RUPS. Atau mungkin juga kalau misalnya pemegang sahamnya lagi pada di luar negeri dan tidak bisa melaksanakan RUPS tersebut secara langsung, bisa juga lewat mekanisme yang namanya keputusan sirkuler. Tapi ada syaratnya, kalau misalnya RUPS tersebut tidak dilaksanakan secara langsung dan hanya melalui keputusan sirkuler yang ditandatangani oleh para pemegang saham, nggak boleh ada pemegang saham yang setuju. Persetujuan RUPS yang tidak dilaksanakan secara langsung itu membutuhkan persetujuan yang sifatnya bulat, atau dalam artian 100% harus disetujui oleh seluruh pemegang sahamnya. Ini yang biasanya jadi
cara ya buat kami kalau misalnya terkendala karena jarak, karena hal-hal yang sifatnya tidak bisa mengadakan RUPS secara langsung, apalagi kemarin sempat COVID juga, ya biasanya kita pasti akan propose gimana kalau misalnya hasil keputusan pembahasannya kita studi lewat keputusan sirkuler aja gitu. Itu kurang lebih. Jadi udah pasti kalau misalnya mau cari tata cara RUPS kayak gimana yang dimaksud dengan saham kayak gimana ya. Nah ini pasti ada di antara pasal 5 sampai dengan pasal 9 gitu. Sorry, sampai dengan pasal 10. Lanjut dari itu, kita bukan lagi bahas saham. Kita di sini akan bahas mengenai susunan pengurusnya. Nah, ini juga harus diperhatikan karena biasa waktu kita melakukan hubungan hukum dengan perusahaan yang sudah cukup besar, susunan pengurusnya nggak cuma satu, direksinya nggak cuma satu. Bahkan kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang sifatnya ada IPO, direksinya bisa sampai 15 atau 20 orang. Nah, dari 15-20 orang ini, siapa nih yang berhak untuk mewakili perusahaan tersebut? Itu kan kita harus mau nggak mau harus cari tahu nih, cara tahunya gimana ya kita bisa buka di dalam pasal 11. Dan kalau misalnya Bapak Ibu juga ternyata sudah kerja di perusahaan yang seperti itu atau memiliki perusahaan yang sifatnya mungkin susunan organisasinya itu cukup gemuk gitu ya, nggak terlalu ramping dengan jumlah 1 atau 2 orang aja, sebenarnya kita bisa melakukan pembagian jenis-jenis direksinya ini melalui yang namanya pedoman kerja direksi. Pedoman kerja direksi ini apa? Ini biasanya cara yang saya lakukan untuk memitigasi kalau misalnya di dalamnya ada banyak sekali susunan direksinya gitu. Kita bisa cantumin di sini, syarat menjadi direksi itu apa ya? Gitu. Terus tata cara pengangkatannya gimana, pengunduran dirinya gimana, sampai bahkan saya bisa atur dalam sini kalau misalnya kita ngomongin tugas dan tanggung jawab kan biasanya direksi nggak punya ya, tapi untuk kalau misalnya kita udah punya direktur keuangan, kita udah punya direktur SDM, itu kan benar-benar harus dirinci tugas dari masing-masing direksi tersebut apa gitu. Nah biasanya saya akan cantumkan di sini karena di sini saya bisa, nggak mungkin direksi itu biasanya diangkat melalui pekerja atau kontrak pekerja, biasanya saya atur dari sini, dari pedoman direksi. Ini akan membuat tata cara penyusunan hierarki perusahaan tersebut menjadi jauh lebih efisien. Barangkali bisa digunakan. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kita ngomongin tentang pedoman kerja direksi tersebut, itu harus disahkan oleh RUPS. Kenapa? Ya karena memang tingkatan pemegang saham itu di dalam suatu perseroan terbatas lebih tinggi dibanding direksi. Direksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola saham dari para pemegang saham tersebut. Itu fungsinya direksi. Makanya waktu kita udah susun pedoman direksi seperti tadi, ya tentu saja harus disahkan melalui keputusan sirkuler atau RUPS dari para pemegang sahamnya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang tercantum di dalam pasal 11 tentang direksi. Lalu tercantum juga di dalam pasal 12, kita biasanya jarang banget saya kalau misalnya cantumin hal-hal seperti tadi di dalam pasal 12, saya lebih baik pindahin ke dalam pedoman kerja direksi karena nggak mungkin akta ini juga jadi sampai beratus-ratus lembar seperti tadi. Ini biasanya hanya mencantumkan batasan-batasan yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan oleh direksi. Kalau misalnya perusahaan mau pinjam uang kepada pihak perbankan atau perusahaan pembiayaan lainnya, hati-hati waktu kita meminjamkan uang kan, waktu kita mengajukan peminjaman uang, biasanya kan kita ngasih jaminan. Dan kalau misalnya nilainya cukup besar, jaminan yang diberikan kepada pihak perbankan tersebut itu juga pasti cukup besar dan bisa mungkin lebih dari 50% aset perusahaan. Kalau misalnya lebih dari 50% perusahaan, hati-hati nih. Kalau lebih dari 50% aset, direksi bukan hanya membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris, tapi dia juga butuh persetujuan dari pemegang saham. Kalau misalnya nggak ada persetujuan dari pemegang saham, itu bisa dikatakan batal juga nanti atau cacat demi hukum gitu. Makanya kita sebagai legal officer harus benar-benar aware nih nanti di kemudian hari, kalau misalnya kalian direksi mau melakukan pinjaman uang, lebih baik konsul dulu. Kita cek dulu anggaran dasarnya sama-sama, supaya ke depannya nggak ada masalah di kemudian hari. Takutnya waktu kita udah mengajukan pinjaman dan disetujui oleh bank, dan bank tiba-tiba mengatakan, wah ini ada dokumen yang kurang nih, bisa berbahaya dan kita bisa digugat oleh bank, ya uangnya nggak dapat, pinjamannya kita dibalikin, dan yang lebih parah lagi kita juga harus memberikan denda dan ganti rugi kepada pihak ketiga tersebut gitu. Itu makanya pengecekan seperti dalam anggaran besar ini juga cukup penting.
rapat direksi itu masih jadi lanjutannya, dan lanjutannya juga masih ada lanjutan seperti apa itu Dewan Komisaris, lalu wewenangnya seperti apa, ini biasanya tercantum juga dalam sini. Sampai terakhir, di 3-4 pasal terakhir ini biasanya pasal-pasal mengenai tugas wewenang, mengenai penggunaan laba atau laporan tahunannya yang berkaitan dengan RPS di tahunan yang sudah saya sebutkan barusan. Gitu. Ini kurang lebih untuk anggaran dasar. Dan yang terakhir, selain anggaran dasar, biasanya untuk perusahaan baru yang baru berdiri ya, yang belum melakukan perubahan pemegang saham atau perubahan susunan direksinya, kita bisa lihat nih di bagian akhirnya. Kalau mau lihat nama direksinya siapa ya, tinggal geser ke bagian bawah akta pendiriannya. Nanti tersebut, oh ternyata direkturnya adalah ini, Tuan Yudi Pranoto. Oh, wakil direkturnya adalah Tuan Ahmad Sidik. Oh, Dewan Komisarisnya Misra Nakasa. Ini ada tercantum di bagian terakhir akta pendiriannya. Kalau misalnya ternyata perusahaan Bapak Ibu udah berdiri lebih dari tahun 5 tahun dari sekarang, berarti lebih dari tahun 2017 ya, itu udah pasti mutlak ada pergantian pengurus tuh, pergantian direksi, karena jangka waktu dari pengangkatan direksi sendiri sifatnya hanya 5 tahun. Nah, itu biasanya ada di mana? Itu kita harus lihat yang namanya akta perubahan gitu. Di dalam akta perubahan ini biasanya ada mengenai perubahan susunan pengurus, menyetujui pengangkatan kembali direksi untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak kapan sampai kapan. Jadi ada dua yang harus diperhatikan. Kalau misalnya sekarang udah memiliki perusahaan atau bekerja di perusahaan tersebut, cepat-cepat lihat, kumpulin semua akta yang seperti ini buat kita bisa melihat ada siapa, apakah direksi sekarang masih berwenang untuk menjabat atau cepat-cepat harus dilakukan pengangkatan kembali. Karena kalau misalnya nggak cepat-cepat dilakukan perubahan, itu artinya nggak ada orang yang berhak mewakili perusahaan tersebut. Kalau nggak ada orang yang berhak mewakili perusahaan tersebut, berarti kan perusahaan tersebut nggak berhak untuk melakukan tindakan hukum. Dan akhirnya kesepakatannya bisa balik lagi batal. Gitu. Itu hati-hati, dan ujung-ujungnya kita bisa dapat dimintakan ganti rugi. Itu juga bahaya banget sih. Selain itu, kita juga harus lihat tadi perubahan pasal 3-nya ada atau enggak. Jadi kalau misalnya perusahaan itu cukup lama berdiri, biasa ada perubahan mengenai bidang usaha dalam perseroan. Ini biasanya dirubah di dalam pasal 3 yang tadi saya sebutkan. Gitu. Kurang lebih itu ya yang dimaksud dengan akta pendirian dan anggaran dasar. Lalu mungkin yang terakhir ini saya akan nyambung sebenarnya ke dalam pembahasan besok untuk mengetahui setelah kita tahu kegiatan usahanya seperti apa, terus bagian saham financial planning model yang harus diinjek ke dalam perusahaan tersebut yang tercantum dalam pasal 4 anggaran tadi seperti apa, lalu struktur organisasi direksinya, mau berapa banyak komisaris dan akta nih, apalagi yang harus kita lakuin, ya tentu saja kita harus cepat-cepat melakukan pendaftaran ke OSS dan melakukan pengurusan perizinan seperti itu. Sampai dengan pembahasan sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin saya terlalu cepat menjelaskan, boleh ditanyakan ke saya atau didiskusikan. Mungkin seperti itu ya Pak Hafiz, saya bisa buka sesi diskusinya sekarang. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Yohan mungkin. Nggak ada dulu Pak, sementara. Terima kasih Pak William, Pak Hafiz. Ya, atau mungkin dari Bapak-Bapak atau Ibu yang lain. Ya, sepertinya belum ada Pak William. Kalau misalnya belum ada, sebenarnya besok nih, tadi karena saya udah jelasin ya mengenai pasal 3 tadi, seberapa pentingnya, itu akan nyambung ke dalam website OSS. Mungkin saya sedikit buka ya, karena website OSS itu seperti ini. Nah, nanti besok kita akan belajar cara mencantumkan kegiatan usaha yang ada di dalam pasal 3 anggaran dasar itu seperti apa sih. Nah, saya biasanya akan buka website OSS ini dan saya besok akan coba ajarkan, kasih perlihatkan ke Bapak Ibu semua. Kalau misalnya kita kan kalau misalnya mau nanya tentang
fungsionaris juga mereka belum tentu ngerti gitu bagian perizinan yang harus diurusnya apa aja. Nah ini sebenarnya ada cara-cara supaya kita bisa ngelihat, dan pemerintah sudah coba mengupayakan supaya kita masyarakat tahu sebenarnya selama memiliki kemauan kita bisa akses dan bisa cari sendiri gitu. Ya tata caranya kita harus sampai cari sampai 5 digit terakhir ya dari kegiatan-kegiatan usaha di sini supaya nanti akhirnya bisa tercantum di dalam pasal 3 anggaran ini gitu. Besok mungkin saya akan kirimkan modulnya juga dengan dari saya dan Bu ini di siang hari itu. Mungkin pembahasan saya untuk hari ini seperti itu. Kalau misalnya ada yang tanya boleh. Kalau misalnya nggak ada mungkin dari saya cukup Pak. Ya. Ya, saya rasa dari OSS itu yang besok akan banyak ditanyakan Pak Hafiz, Pak William. Boleh. Saya juga menemui kesulitan di OSS. Baik. Berbasis resiko ya. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan untuk topik pembahasan malam ini, kita tutup. Demikian tadi pembahasan tentang peran dan kedudukan legal officer dalam perusahaan yang dibawakan oleh Ibu Winnie Sanjaya dan prosedur pembinaan perusahaan yang dibawakan oleh Bapak Williams. Dan besok kita ketemu lagi dengan topik pengurusan perizinan berdasarkan OSS dan kontrak review yang akan dibawakan oleh Bapak Williams. Terima kasih atas pemaparan dan diskusinya Pak Williams dan Ibu Winnie. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu serta teman-teman. Sampai ketemu besok. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam semuanya, Pak William, Bu Winnie, Pak Hafiz. Makanya